Jemaat Tuhan, puji nama Tuhan, Shalom. Hari yang baru, berkat yang baru, menyapa jemaat Tuhan dengan sukacita di hari ini. Dan saya percaya anugerah dan kemurahan atas kita semua. Izinkan saya sebelum kita semua memulai hari ini membacakan satu bagian firman Tuhan, kita renungkan secara singkat lalu kemudian kita berdoa. Pembacaan di hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 12 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruangan itu. Malaikat itu menepuk Petrus dan membangunkannya. Katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Ini adalah kisah lanjutan ketika Petrus ditangkap di dalam situasi yang tidak mudah. Dia dibelenggu, dirantai. Bahkan kiri dan kanannya ada prajurit yang mengawal. Bukan hanya itu saja, di pintu depan ada prajurit yang mengawal. Pintunya berlapis-lapis. Tetapi yang menarik di sini adalah sekalipun ini merupakan kisah yang seolah-olah anti klimaks, di mana orang percaya harus menderita, orang benar harus susah, umat Tuhan harus sengsara, ditindas, diintimidasi. Tetapi firman Tuhan di dalam bagian ini mengajarkan tentang bagaimana kuasa Allah itu tidak bisa dihalangi oleh apapun. Kuasa Allah, pekerjaan Allah tidak bisa dibendung, tidak bisa dibelenggu. Teks firman Tuhan tadi menyebutkan bahwa ketika Rasul Petrus di dalam belenggu manusia, rantai yang dipasang oleh Herodes, tetapi kita bisa membaca bagaimana malaikat Tuhan datang bersinar dengan kemuliaannya, bahkan dengan ajaib melepaskan Petrus dari penjara. Bapak Ibu, kalau membaca teks ini begitu luar biasa menakjubkan. Bagaimana Petrus dibawa keluar dengan cara yang ajaib, bahkan tidak ada seorang pun yang mengetahui bagaimana Petrus bisa keluar. Sekalipun di samping kanan, samping kirinya prajurit, depan pintu prajurit, pintu berlapis-lapis, tetapi Tuhan, kuasanya, pertolongannya begitu ajaib. Pagi hari ini kita belajar tentang bagaimana kuasa Tuhan ketika sudah bekerja, maka kuasa Tuhan itu tidak bisa dibatasi. Kalau Tuhan sudah membuka pintu, tidak ada seorang pun yang bisa menutupnya. Ketika pertolongan Tuhan dinyatakan, maka segala sesuatu akan terjadi, terwujud sesuai dengan rencana dan maksud Tuhan. Bapak Ibu, sebagai umat Tuhan dan orang percaya, mari kita mengingat lagi meskipun situasi tidak seperti yang kita harapkan, seperti yang kita renungkan beberapa hari yang lalu, tapi percayalah, kalau apa yang kita alami itu di dalam kehendak Tuhan, Tuhan pasti mendatangkan pertolongan. Tuhan pasti mendatangkan kuasanya. Tuhan pasti mendatangkan kesanggupan. Bahkan ketika Tuhan sudah mendatangkan kemurahan, pertolongan, dan kuasanya, kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi, tidak bisa digagalkan, tidak bisa dibelenggu. Kalau Tuhan sudah berkehendak, pasti terjadi. Firman Tuhan ini biarlah menumbuhkan optimisme dan iman kita bahwa terus percaya, terus yakin bahwa Tuhan punya maksud, punya rencana, punya pertolongan, punya kuasa yang tersedia bagi kita. Yang penting kita taat dan percaya, berserah kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, kiranya firman Tuhan ini sekali lagi menjadi bekal di dalam kehidupan kita di sepanjang hari ini. Anugerah, berkat, dan kemurahan Tuhan atas Bapak, Ibu, dan Saudara semua. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih kami bisa belajar firman-Mu di hari yang baru ini. Doa kami, anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, berkat Tuhan atas kami semua. Tuhan memberkati jemaat Tuhan, mungkin dalam pergumulan, dalam sakit penyakit, dalam kelemahan. Anugerah, pertolongan, damai-Mu atas mereka semua. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin.